Alhamdulillah, I'm very good. What is our lesson now? English language. English language. Alhamdulillah, today we can get together again this class to continue our lesson that we have studied in the last meeting. Before we start our lesson, let's pray together for our success in our study and for our success in our life and also for our parents. Let's say Al-Fatihah together. Al-Fatihah. Amin. Okay guys, before we start our lesson, I will read attendance list. And who called his name? Please raise your hand. Can you get it? Yes. Okay. Amanda. Yes, sir. Amir Faruk. Okay. Azza. Jaya. Diana. Absent. Okay. Linda. Yes, sir. Mega. Yes, sir. Mirza. Yes, sir. Guntur. Surya. Novita. Absent. Okay. Nurlaila. Yes, sir. Okay. Risa. Yes, sir. Okay. Very good. Okay. Our life here. Okay, now you are students 12th grade. Kalian sekarang adalah siswa kelas 12. Berarti tidak lama lagi kalian akan kemana? Kerja. Lulus. Tapi kita lihat dulu materinya. Application letter. Dan our material today is Application application letter. Oke. Kompetensi dasar artinya kemampuan dasar yang harus kalian miliki setelah pelajaran ini adalah kalian bisa menganalisis fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan daripada surat lamaran kerja atau application letter. Jadi nanti kalian akan ada latihan-latihan apa itu bagaimana fungsi sosialnya, bagaimana struktur teksnya, dan bagaimana unsur-unsur kebahasaannya. Kemudian juga kalian juga diminta untuk bisa menyusun teks surat lamaran kerja. Okay. Next is indikator pencapaian. Jadi kalian dianggap bisa atau sukses di dalam pembelajaran kali ini adalah ketika kalian bisa mengidentifikasi, bisa mengetahui apa-apa saja struktur teks, apa-apa saja fungsi sosial, dan apa-apa saja unsur kebahasaan yang ada di application letter. Termasuk diantaranya kalian bisa membuat surat lamaran kerja. Ya, sehingga nanti diharapkan kalian betul-betul setelah dari pembelajaran ini kalian tidak bingung lagi gimana caranya membuat lamaran kerja. Oke. Itu indikator ataupun kompetensi atau kemampuan yang harus kalian miliki setelah kalian mengikuti pembelajaran. Okay, now we step to our material. Ya, kita mulai dari after graduating. Apa artinya after graduating? Setelah lulus. Okay, setelah lulus.
Kira-kira kalau setelah lulus itu kalian mau ngapain? Kerja. Langsung Kerja, kerja? kuliah. Oke, kalau Mas Amir kira-kira setelah lulus mau ngapain? Mau kerja? Oke, kalau Mbak Lili, Mbak Novita, ya kalau Mbak Lili mau kerja juga. Oke, kalau Mbak Amanda mau kerja juga. Oke, biasanya anak-anak yang lulus SMA atau setelah dari kelas 12 after graduating, mereka akan ada beberapa tujuan. Yang pertama, ada yang akan Kuliah. ya, study in university, ya akan ada yang kuliah. Ada lagi yang ada yang mau langsung begini, ada yang langsung get married, itu juga ada. Bahkan tahun kemarin kakak kelas kalian Banyak sekali. iya banyak. Ijazahnya belum keluar tapi sudah ijab sah. Sudah ijab duluan. Oke, sementara ini ya, ada yang kuliah, ada yang nikah, tetapi ada juga yang Kerja. ada yang apa? Searching for job vacancy. Apa artinya? Mencari pekerjaan. Nah, dalam mencari pekerjaan ini ada yang searchingnya secara online, ya kan, bisa lewat HP, lewat komputer dan seterusnya. Ada juga yang secara offline, ada secara luring, ya, ada daring, ada luring. Nah, secara luring biasanya mencari di papan-papan pengumuman. Yang paling sering itu adanya di kantor pos. Ya, kalian tahu kantor pos? Tahu? Di mana kantor posnya sini? Di sini. Di sini, di belakang sini ya. Dekatnya Mas kamera. Nah, inilah tiga hal yang sering atau yang biasanya dilakukan oleh anak-anak yang lulus dari SMA. Seperti kalian ini lulus dari madrasah aliyah, itu biasanya ya 3 hal ini. Kalau nggak kuliah, ya nikah, ya kerja. Ada lagi nggak yang keempat? Nganggur. Disuruh kuliah nggak mau, nikah nggak ada yang mau, Kerja nggak mau. akhirnya Rebahan. Ya mudah-mudahan kalian semua yang ada di sini tidak ada yang jadi kaum rebahan. Ya. Amin. Mudah-mudahan semuanya calon orang-orang sukses. Amin. Nah, bagaimana dengan jika kalian memilih pilihan terakhir atau pilihan untuk menjadi seorang pekerja atau akan bekerja? Maka yang harus pertama kalian lakukan adalah apa? Membuat lamaran pekerjaan. Membuat Lamaran pekerjaan. kerja. Auto itu. Ketika kamu mau bekerja, masuk ke perusahaan, masuk ke institusi, masuk ke lembaga atau masuk kemanapun, maka kalian harus buat yang namanya job application letter. Sehingga materi kita pada pagi hari ini penting nggak? Penting sekali. Penting atau penting banget? Penting banget. Penting atau penting banget? Penting banget. Penting banget. Kenapa kok penting banget? Karena pekerjaan wajib punya. Karena perusahaan itu tidak mungkin kan tiba-tiba kamu datang ujuk-ujuk, Pak saya mau kerja di sini. Apakah bisa? Tidak. Bisa. Tiba-tiba kamu masuk nanti pabrik langsung melbu, Pak saya mau kerja di sini. Mana mandornya? Saya mau kerja di sini. Diusir. Apa yang akan terjadi? Diusir. Diusir. Atau kamu tiba-tiba masuk ke supermarket. Mana bosnya? Saya mau kerja di sini. Jangan maling. Dan tidak maling. Maka ketika kita akan kita akan mengajukan ingin bekerja, maka kita harus mengajukan Surat lamaran. Mbak Azza sakit?
Oh ya, kok wajahnya ditaruh di bawah meja? Di bawah meja. Tidak sakit ya? Masa sakit? Kalau sakit nggak apa-apa ke KS. Sakit? Tidak? Oh, oke. Bisa kita lanjutkan? Bisa. Apa saja kaitannya dengan surat lamaran ini? Sebelum nanti kita bahas lebih dalam, silakan observe this video. Ya, silakan kalian melihat video berikut ini. Yes. Siap nonton film? Siap. Siap ya? Saya putarkan film kartun. Siap. Belum kelihatan kan kartun kan? Oh. You are now in the last year of high school. In a few months, you will be graduating and entering the world of college and universities. What's next? You will become a responsible adult and find a job to earn money for an independent life. So what's to prepare? What should I do? What must I know from now? Don't worry. All you have to do is learn to make a job application letter. Hai teman-teman, ketemu dengan Kak Fikri dalam Bahasa Inggris Jadi Mudah. Kamu udah kelas 12, sekarang waktunya mempelajari tentang Job Application Letter. Job Application Letter adalah surat lamaran pekerjaan yang biasanya kamu tulis ketika kamu hendak melamar sebuah pekerjaan yang kamu dapatkan dari lowongan, baik di media elektronik maupun di media massa. Nah, kita akan lanjut mengenal lebih dalam tentang apa itu Job Application Letter. Let's start with the function. Okay, there are three functions of job application letter. Firstly, as a written proof when applying for a job. Artinya bahwa yang namanya surat lamaran pekerjaan ini memang kamu harus adakan untuk bukti bahwa kamu betul-betul serius dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Secondly, as a means of communication. Yang artinya adalah surat lamaran pekerjaan kamu ini akan menjadi media komunikasi kepada perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dengan riwayat pendidikan, pekerjaan, maupun kemampuan yang kamu miliki. And thirdly, as a consideration for employer. Perusahaan pastinya butuh dong surat lamaran kerja untuk mempertimbangkan apakah memang kamu layak untuk diterima sebagai karyawan. Nah, ketika kamu sudah tahu fungsinya, kamu harus tahu ada bagian apa aja sih ada job application letter. Okay, there are two parts of job application letter. The first one is the cover letter. Nah, cover letter ini adalah sebagai surat pembuka. Surat pembuka yang fokusnya pertama, what position you are applying for. Jadi isi tentang posisi apa nih yang mau kamu lamar. Second, that makes you a strong candidate. Jadi yang menunjukkan bahwa kamu memang kandidat yang kuat yang mampu menjadi karyawan di perusahaan itu. Thirdly, why they should select you for an interview. Jadi alasan-alasan kenapa kamu harus dipilih dan harus dipanggil untuk proses wawancara kerja. And lastly, how you will follow up. Jadi bagaimana kamu nanti akan follow up selanjutnya proses interviewnya dan bagaimana cara kamu dihubunginya. Apa aja ya isi dari sebuah cover letter? The content should consist of pertama, contact information. Jadi bahkan informasi yang dimaksud di sini adalah nama perwakilan perusahaan yang menjadi surat lamaran ini tunjukkan. Itu bukan kontak kamu ya. Yang kedua, greeting. Sapaan membuka surat harus dibuat dengan profesional untuk membedakannya dengan sapaan surat pribadi. Jadi jangan sampai nulis how are you ya di surat ini. Yang ketiga, introductory paragraph. Paragraf pembuka ini harus berisi alasan mengapa kamu tertarik pada posisi atau lowongan pada pekerjaan tersebut. Yang keempat, highlighting paragraphs. Paragraf ini nantinya berfokus dalam menjelaskan secara ringkas mengenai kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas kamu, sehingga kamu merasa sebagai kandidat yang paling sesuai untuk dipertimbangkan perusahaan. Selanjutnya ada final paragraph. Nah, paragraf ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu memang sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang kamu lamar tersebut. Lalu, closing. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan sertakan kontak kamu agar perusahaan yang mampu menghubungimu apabila mereka tertarik. Yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bagian kedua dari job application letter adalah resume. Mungkin teman-teman selama ini
sebaik mungkin, dan informasi yang diberikan juga harus seakurat mungkin. As I isi dari sebuah resume, the content should consist of contact information. Kontak informasi yang masuk di sini adalah segala informasi penting terkait identitas profesional dari calon pelamar. Ada nama, alamat, nomor email, nomor telepon, dan cara dapat menghubungkan ke portfolio yang kamu miliki. Objective statement. Ini adalah kalimat yang menyatakan secara spesifik pekerjaan atau tujuan kamu seperti apa yang kamu cari dan capai. Summary statement. Bagian ini yang paling bisa harus menarik perhatian dari manajer karena bagian ini berisi snapshot of your work, experience, achievement, and skill. Nah, kita lihat dalam summary statement ini ada employment history, di mana bagian ini berisi semua pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan dan diurut dengan urutan kronologis dimulai dari pengalaman terbaru hingga yang paling pertama. Lalu ada education. Bagian ini berisi semua riwayat pendidikan terakhir atau credential yang pernah kamu jalani. Selanjutnya ada other informations. Di sini kamu bisa memasukkan semua informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Ada keanggotaan organisasi, pengalaman magang, sertifikasi kalian, penghargaan, dan hobi. Intinya hindarilah apa yang berbau agama, pandangan politik, atau hal yang kontroversial lainnya, kecuali memang berhubungan dengan pekerjaan tersebut. Nah, terakhir, jangan lupa mencantumkan recent photograph, di mana recent photograph ini harus foto yang paling baru ya, supaya menambah kelengkapan informasi kamu. Nah, udah kan memahami tentang job application letter. A good job application letter can lead you to a better future. Setelah ini kita akan mempelajari gimana. Oke. Kenapa? Terpesona dengan emasnya? Modern. Oke. Can you get the point? Sudah ada poinnya kira-kira terkait dengan job application letter? Ada yang bisa ditangkap? Ada yang bisa ditangkap ya? Ada apa enggak? Kalau enggak saya putar lagi. Ada. Ada? Coba deh saya tanya. Dari video tadi kira-kira isi dari job application letter itu ada berapa? Isinya ada berapa? Ada yang tahu? Coba Mbak Amanda, ada berapa isinya? Ada? Ada? Ada berapa? Ada? 2 apa 3? 3 atau 4? 4 atau 2? Ada? Ada du? Ada ti? Ada om? 2. Ada berapa? 2. Ada 2. Yang pertama namanya cover letter. Oke. Yang kedua namanya resume. Oke. Yang pertama tadi namanya apa? Cover letter. Yang kedua namanya resume. Itu cover letter itu artinya surat pembuka. Surat yang ada di awal yang berisi dengan beberapa data. Oke. Kemudian data terkait dengan keinginan kalian untuk mengajukan pekerjaan kepada perusahaan yang dimaksud. Ini cover letter. Kemudian kalau yang kedua, resume atau curriculum vitae atau daftar riwayat hidup, itu isinya adalah informasi tentang kalian. Jadi tentang kalian mulai dari nama, tanggal lahir, alamat, nomor HP, media sosial, dan seterusnya, termasuk pendidikan, pengalaman kerja, dan seterusnya. Itu 2 isi utama daripada application letter atau lamaran kerja. Oke. And then next, setelah video kita akan melangkah berikutnya, yaitu apa ya? Oke. Now it's grouping time. Jadi sekarang saya akan membagi kalian ke dalam grup-grup diskusi. Ya, kelompok-kelompok untuk menjalankan atau menjalani diskusi terkait dengan materi ini. Sudah saya siapkan di sini arisan, ya. Kalian pernah ikut arisan? Ya, biasanya dapat lingkaran-lingkaran begini ya. Nah,
Kalian akan memilih nomor. Di sini isinya ada nomor, ya, nomor 1 sampai 6. Jumlahnya ada 2. Nomor 1 ada 2 nomor, nomor 2 2 nomor, dan seterusnya. Nanti kalian berkumpul dengan teman yang satu nomor atau yang dapat nomor yang sama. Bisa diterima? Oke, silakan memilih nomor keberuntungannya masing-masing. Oke. Oke, dibuka ya. Oke, silakan dibuka. Yang merasa mendapat nomor 1 siapa? Oke, nomor 1. Nomor 1 duduknya di sebelah sini. Nomor 1. Kelompok 1. Kelompok 2 siapa? Nomor 2. Oke, nomor 2 di sini. Ya, silakan langsung menuju. Kemudian kelompok 3. Kelompok 3 di sini di tempatnya Azza. Kelompok 4 di tempatnya Amanda. Kelompok 5 di tempatnya Amir. Kelompok 6 di tempatnya Guntur. Ya, silakan. Silakan bisa membawa buku tulisnya. Ya, silakan menuju ke tempatnya masing-masing. Oke. Iya. Kelompok 2 di sini depan. Oke. Very good. Ya, Asa hadap sini, Asa. Ya. Hadap sini. Hadap ke sini. Baik, akan saya bagikan lembar lembar kerjanya. Baik, ini akan saya jelaskan. Jadi begini, adik-adik sekalian, saya manggilnya adik aja ya. Adik atau Kak? Kak ya. Iya deh. Jadi untuk tugas atau lembar kerja yang pertama, hasil dari video yang tadi, ini kalian saya minta untuk membuat peta konsep, atau dalam Inggris kita sebut istilahnya dengan nama mind mapping, yang sudah pernah saya ajarkan pertemuan sebelumnya. Masih lupa? Masih lupa atau sudah ingat? Masih lupa atau sudah ingat? Oke, yang bentuknya kayak gini loh. Kemarin sudah pernah saya ajarkan. Nah, ya, yang ada inti satu kemudian ada cabang-cabang. Ya. Nah, ini. Oke. Iya. Di situ ada contoh. Itu contoh bagaimana membuat mind mapping. Itu hanya contoh saja. Nanti kalian bisa membuat versi yang berbeda, silakan. Kalian boleh searching di internet bentuk dari mind mapping, silakan ya, tidak ada masalah. Kamu bisa discovery ya, mencari di internet model-model mind mapping. Nah, nanti kamu tulis, kamu gambar di ruang yang ada ini. Kalau misalnya dirasa tidak cukup, bisa dibaliknya. Oke ya. Nah, seperti itu. Nah, yang dibuat mind mappingnya adalah yang berdasar video yang tadi sudah kalian dengarkan. Dan nanti akan saya putar ulang sambil kalian mengerjakan, sambil melihat, sambil bisa saya putarkan di sini. Dan tadi malam tanpa kalian ketahui, link daripada video ini sudah saya share di grup kelas. Jadi kalian boleh buka HP, silakan bisa lihat di grup kelas ya. Linknya bisa dibuka, bisa juga sambil melihat di situ. Di sini tetap akan saya putarkan. Jadi di sini saya putar, kalian bisa lihat di HP sambil mengerjakan. Can you get it? Bisa diterima? Yes. Oke, very good.
Ini durasi pengerjaannya hanya 10 menit. Ya, only 10 minutes. Are you ready? Okay. Very good. Okay. Kita mulai. We start after number 3. 1, 2, 3. 10 minutes. 10 menit. From now, don't worry. All you have to do is learn to make a job application letter. Hai teman-teman, ketemu dengan Kak Fikri dalam bahasa Inggris Cermuda. Kamu udah kelas 12, sekarang waktunya belajar tentang job application. Jadi ini memang kamu harus adakan untuk bukti bahwa kamu benar-benar serius dalam melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Secondly, arguments of communication. Yang artinya adalah surat lamaran pekerjaan kamu ini akan menjadi media komunikasi pada perusahaan untuk menyampaikan informasi terkait dengan riwayat pendidikan, pekerjaan maupun kemampuan yang kamu miliki. And thirdly, as a consideration for employer, perusahaan pastinya butuh dong surat lamaran kerja untuk mempertimbangkan apakah memang kamu layak untuk diterima sebagai karyawan. Nah, ketika kamu sudah tahu functionnya, kamu harus tahu ada bagian apa aja sih ada job application letter. Okay, there are two parts of job application letter. The first one is the cover letter. Nah, cover letter ini adalah surat pembuka. Surat pembuka yang fokusnya pertama, what position you are applying for. Jadi isi tentang posisi apa nih yang mau kamu lamar. Second, that makes you a strong candidate. Jadi yang menunjukkan bahwa kamu memang kandidat yang kuat yang mampu menjadi karyawan di perusahaan itu. And thirdly, why they should select you for an interview. Jadi alasan-alasan kenapa kamu harus dipilih dan harus dipanggil untuk proses wawancara kerja. And lastly, how you will follow up. Jadi bagaimana kamu nanti akan follow up selanjutnya proses interviewnya dan bagaimana cara kamu meetingnya. Apa aja ya isi dari sebuah cover letter? The content synthesis of pertama, contact information. Jadi contact informasi yang dimaksud di sini adalah nama perwakilan perusahaan yang menjadi surat lamaran ini tunjukkan. Jadi bukan mata kamu ya. Yang kedua, rating. Sampan membuka surat itu harus dibuat dengan profesional untuk membedakannya dengan sampan surat pribadi. Jadi jangan sampai nulis how are you ya di surat ini. Yang ketiga, introductory paragraph. Paragraf pembuka ini harus berisi alasan mengapa kamu tertarik pada posisi atau lowongan pada pekerjaan tersebut. Yang keempat, highlighting paragraphs. Paragraf-paragraf ini nantinya berfokus dalam menjelaskan secara ringkas mengenai kemampuan, pengalaman, dan kapabilitas kamu, sehingga kamu merasa sebagai kandidat yang paling sesuai untuk dipertimbangkan perusahaan. Selanjutnya ada final paragraph. Nah, paragraf ini digunakan untuk menuliskan kembali bahwa kamu memang sangat berminat untuk bekerja dalam perusahaan yang kamu lamar tersebut. Lalu, closing. Jangan lupa untuk mengucapkan terima kasih dan sertakan kontak kamu agar perusahaan mampu menghubungimu apabila mereka tertarik. Yang terakhir adalah signature atau tanda tangan. Bagian kedua dari job application letter adalah resume. Mungkin teman-teman selama ini lebih mengenal dengan istilah CV atau curriculum vitae. Resume itu sendiri adalah sebuah daftar riwayat hidup yang berisikan aneka informasi tentang diri kamu terkait education, work experiences, credentials, and accomplishment. Nah, intinya resume ini adalah sebuah first impression. Kenapa? Karena disinilah perusahaan akan betul-betul tahu tentang diri kamu. Sehingga pastikan buat resume ini dengan sebaik mungkin dan informasi yang diberikan juga harus seakurat mungkin. Apa saja sih isi dari sebuah resume? The content should consist of contact information. Kontak informasi yang masuk di sini adalah segala informasi penting terkait identitas profesional dari calon pelamar. Ada nama, alamat,
Objective statement ini adalah kalimat yang menyatakan secara spesifik pekerjaan apa tujuan kamu seperti apa yang kamu cari dan capai. Summary statement bagian ini yang paling bisa harus menarik perhatian dari manajer karena bagian ini berisi snapshot of your work, experience, achievement, and skill. Nah, kita lihat dalam summary statement ini ada employment history, di mana bagian ini berisi semua pengalaman kerja yang pernah kamu lakukan dan diurut dengan urutan kronologis dimulai dari pengalaman terbaru hingga yang paling pertama. Lalu ada education, bagian ini berisi semua riwayat pendidikan terakhir atau credential yang pernah kamu jalani. Selanjutnya ada other information. Di sini kamu bisa memasukkan semua informasi yang relevan sesuai dengan posisi yang kamu lamar. Ada tanggungan organisasi, pengalaman magang, sertifikasi keahlian, penghargaan, dan hobi. Intinya hindarilah hal-hal berbau agama karena mungkin atau hal yang pernah bersesuaiannya kecuali memang berhubungan dengan kerja tersebut. Nah, terakhir, jangan lupa nih cantumkan recent photograph, di mana recent photograph ini harus foto yang paling baru ya, supaya menambah kelengkapan informasi kamu. Nah, ini adalah memahami tentang job application letter. A good job application letter can lead you to a brighter future. Setelah ini, kita akan mempelajari gimana sih cara menulis surat lamaran kerja. So, stay tuned. Menit lagi, only 4 minutes ya, 4 menit lagi. Setelah itu kita lanjut ke berikutnya. Three minutes, 3 menit lagi. Three minutes more, 3 menit lagi. Ya, gitu. Two minutes, 2 menit lagi. Okay. Language teacher. 1 minute, 1 menit lagi. 1 minute more, 1 menit lagi. 30 seconds, 30 detik. 30 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raise your hand. Raise your hand. Okay. Yeah, give applause for you. Okay. Thank you for doing the LKPD 1. Itu tadi worksheet yang pertama ya, terkait dengan mind mapping atau peta konsep tentang application letter dari video yang tadi sudah kalian lihat ya, from the video that you watch. And I hope from the mind mapping you can catch the point ya. Dari mind mappingnya saya berharap kamu bisa sudah menangkap poin-poin terkait dengan apa saja bagian daripada apa itu namanya application letter, social function ya, juga ada bagian-bagian atau isi daripada application letter. Okay, very good. Next, kita akan melangkah ke step berikutnya. Tetapi are you still focus? Masih fokus? Masih.
Masih? Masih. Oke, kita coba dulu. Saya nggak butuh pengakuan, tapi saya butuh bukti. Kita akan buktikan apakah you still focus or not. Oke, stand up please. Silakan berdiri. Oke. Silakan berdiri. Nanti silakan tirukan gaya saya. Yes. Oke. Kalau saya bilang Marina, tangannya begini. Marina. Oke. Kalau saya bilang menari, begini. Kalau saya bilang di atas, begini. Ini di atas. Kalau saya bilang menara, begini. Marina menari di atas menara. Di atas Marina menari. Oke, ya boleh jaga jarak dengan temannya. Ambil antara biar nanti nggak tabrakan. Oke. Siap? Siap ya? Are you ready? Ready. Oke, silakan. Nanti yang salah auto langsung maju. Ya, yang salah langsung maju. Nanti saya kasih hadiah. Hadiahnya onde-onde. Tapi beli sendiri-sendiri. Oke, siap? Siap. Marina, ayo mana ya? Menari di atas menara. Menara. Fokus ya. Oke, nggak apa-apa. Yang pertama saya maafkan. Oke, next. Silakan siap-siap lagi. Marina menara. Menara, posisi menara. Oke. Menara menari Marina. Guntur Marina gitu. Menari gitu. Oke, coba lagi ya. Coba lagi. Marina menari menara. Menara Marina menari. Oke. Sekali lagi. Menari, posisi menari ya. Menari Marina menari. Menara merana. Oh, enggak ada. Oke, diulang. Oke, terusin. Ya, silakan kembali. Oke, itu tadi dapat salam dari Marina ya. Kenal Marina? Handbody. Oke, ya. Sekarang, now we start to before before we read the reading about application letter, I give you some vocabulary, vocabulary related to application letter. Ini ada beberapa vocab ya, kosakata yang related, yang ada hubungannya dengan application letter. Okay, you repeat after me ya. Okay, are you ready? Ready. Okay. Response. 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 Enclose. 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 Requirement. 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 Consideration. 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 Look forward to. Look forward to. Look forward to. Look forward to. Qualification. 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 Resume. 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 Itu some words, some vocabularies related to the application letter. Oke, itu tadi artinya sudah ada ya. Nanti akan saya beritahu lebih lanjut. Nah, sekarang ya, now I will tell you the definition, pengertian daripada application letter. Tadi Mas Fikri, kenal Mas Fikri tadi ya?
Ya, Mas Fikri yang tadi sudah menyampaikan dari video yang tadi sudah kita putar sudah menyampaikan definitionnya, pengertiannya apa. Nah, ini dia. Application letter, also known as cover letter, is a document used to apply for a job. Artinya apa? Application letter adalah dokumen yang digunakan to apply for a job, untuk namanya application letter. Jadi dokumen-dokumen ataupun lembaran-lembaran yang digunakan untuk melamar sebuah pekerjaan. Usually this letter is accompanied by resume. Jadi biasanya dokumen-dokumen ini disertai dengan yang namanya resume. Apa tadi resume? Daftar riwayat hidup. Itu dia definitionnya. And then social functionnya, fungsi sosialnya atau kegunaan daripada application letter. Tadi di video juga ada ya. Social function tadi ada nggak? Ada ya? Ada berapa tadi fungsinya? Ada yang masih lupa? Ada yang masih lupa? Social functionnya ada berapa? 2. Ada? 2. Yakin ada 2? Kita cek. Yang pertama, as a written proof when applying for a job. Sebagai written proof, bukti tertulis bahwa kamu itu memang mau melamar kerja. Jadi seperti tadi yang saya contohkan di awal, ketika kamu mau melamar kerja, nggak mungkin kamu ujuk-ujuk datang ke perusahaan tiba-tiba ngomong saya mau kerja. Begitu kan? Apakah kita langsung datang dan langsung ngomong saya mau kerja? Tidak. Maka dibutuhkan yang namanya dokumen tertulis. Nah, ini fungsi pertama. Ya, fungsi pertama dari application letter adalah sebagai dokumen tertulis. Number 2, as means of communication, sebagai bentuk komunikasi kita dengan pihak perusahaan atau pihak instansi yang kita ingin kerja di sana. Jadi kita komunikasinya melalui surat itu. Itu jadi sebagai bentuk apa? Komunikasi. And then number 3, yaitu as a consideration for employer. Artinya apa? Sebagai pertimbangan dari perusahaan untuk merekrut karyawannya. Jadi dari surat lamaran itu perusahaan akan melihat, oh anak ini cocok, oh ini tidak cocok. Nah, jadi itu 3 fungsi daripada job application letter. Berarti fungsinya ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Ada berapa? 3. Berarti 3. Yang pertama tadi apa? Sebagai bukti tertulis bahwa kita mau melamar. Yang kedua sebagai alat komunikasi. Yang ketiga sebagai pertimbangan perusahaan. Nah, itu dia fungsi daripada application letter. And then language features atau unsur kebahasaan. Maksudnya adalah dalam pembuatan application letter itu apa saja sih bahasa-bahasa yang sering dipakai atau gaya bahasanya itu kayak gimana aja. Nah, ini dia. Yang pertama menggunakan use simple present tense. Menggunakan tenses yaitu simple present. Ya, simple present. Yang sudah pernah saya ajarkan. Masih ingat? Masih lupa? Masih lupa ya? Nanti kapan-kapan kita bahas lagi. Okay, and then not more than 1 page. Tidak lebih dari 1 page. Apa artinya 1 page? 1 halaman. Bikin surat lamaran jangan lebih dari 1 halaman. Gaya surat lamaran koyo kayak puisi. Dikala mentari pagi bersinar, saya membaca koran.
dan melihat ada lowongan kerja di perusahaan Anda. Ini kamu mau bikin surat lamaran apa katanya ngelamar direkturnya? Ini ngelamar kerjaan apa mau ngelamar orangnya? Nah, gitu ya. Terus isinya panjang, bertele-tele begitu ya. Males baca. Ya, mas bacanya. Jadi bikin surat lamaran tidak lebih dari 1 halaman. And then use formal language. Menggunakan bahasa yang formal, not slang, bukan bahasa slang. Tahu kamu bahasa slang? Tahu itu. Apa? Slang itu ya kan di sini bahasa slengean lah ya. Artinya bahasa slengean, bahasa gaul istilahnya. Jadi ketika kamu bikin surat lamaran ya harus tulisnya Anda, saya, bukan lo gue gitu ya. Lo mau nggak terima gue kerja? Gue mau lo jadi direktur di perusahaan lo. Itu namanya slang language, artinya bahasa harian. Nah, itu tidak boleh dipakai pada surat lamaran. Maka harus pakai bahasa yang Resmi. And then write politely. Nulisnya harus sopan. Ya, dan kemudian to the point, nggak usah bertele-tele. Artinya to the point itu ya kamu mau pengen lamar kerja. Bukan sambil kayak tadi yang saya contohkan. Pagi ini mentari bersinar terang, ayam berkokok memenuhi jagat raya. Aku membaca koran. Ini kamu nulis surat lamaran atau nulis cerpen? Nah, begitu. Jadi ketika menulis surat lamaran harus sopan dan to the point, juga tidak bertele. Dan yang terakhir yaitu ketika membicarakan education atau pendidikan, maka kalian menggunakan simple past tense. Kenapa kok harus pakai simple past tense? Karena sudah lampau. Kamu ketika melamar kerja kan sekolahmu sudah selesai kan? Nah, sehingga dalam penulisannya menggunakan simple past tense. Inilah 5 gaya bahasa atau unsur-unsur kebahasaan yang dipakai di dalam menulis application letter. Can you get the point? Bisa dapat poinnya ya? Okay, very good. And then next, the parts atau bagian-bagian dari cover letter. Tadi Mas Fikri di video sudah menyampaikan bagian-bagiannya. Masih lupa? Masih lupa? Masih ya? Alhamdulillah. Beginilah kalau saya ngajar orang-orang tua ya. Kalau mengajar para sesepuh itu ya begini. Kalian kan sesepuh di sekolah ini kan? Artinya lebih tua dari kelas 11 maupun kelas 10. Iya. Bener, kok gak lebih tua dari sini? Ada yang lebih tua dari saya? Tidak. Atau ada yang mau lebih tua dari saya? Tidak. Nah, di sini akan saya sampaikan kembali, mengulang yang tadi disampaikan oleh Mas Fikri dari video yang tadi kalian simak, yaitu bagian-bagian dari cover letter. Bagian-bagian dari surat lamaran kerja itu apa aja? Isinya itu apa aja sih? Gitu ya. Nah, itu kalian lihat ada contoh surat lamaran kerja yang ditulis di papan itu atau di layar dan tulisannya logbook satu-satu. Logbook nih, bahasa Inggrisnya logbook itu apa? Ada yang tahu bahasa Inggrisnya logbook? Fall. Jatuh. Jatuh dalam fall. Kalau jatuh cinta? Aku apa loh? Love you. Fall. Ya jatuh. Oke. Will you marry me? Nah, ini sudah ada contoh cover letter, contoh surat lamaran. Tadi Mas Fikri di video juga sudah menyampaikan isinya apa saja. Kali ini akan saya ulang kembali agar kalian semakin Lupa. Semakin lupa apa tambah ingat? Ingat. Semakin lupa. Bagian pertama, ada yang masih ingat kira-kira apa bagian pertama? Contact information. Contact information. Sebelah mana ya? Nah, yang pertama namanya applicant address.
applicant address. Artinya alamat pelamar. Berarti alamatnya siapa? Ya, alamatnya kamu. Ya, alamatnya kamu yang mau melamar kerja. Itu. Bagian pertamanya itu lihat posisinya. Ya, di situ. Kemudian yang kedua ada namanya employer's address. Apa employer's address itu? Alamat pemberi kerja. Nah, pemberi kerja dari perusahaannya atau institusinya atau lembaganya. Itu bagian kedua. Oke. Number 3. Nah, apa itu? D. Apa itu D? Apa? Tanggal. Tanggal apa? Tanggal apa? Tanggal apa? Nah, tanggal penulisan surat lamarannya. Oke? Masa kamu di surat lamaran tulis tanggal lahir? Nanti itu di resume, ya, di daftar riwayat itu. Tapi kalau di surat lamarannya itu adalah tanggal penulisan. Ya, tanggal penulisannya. Number 4 adalah greeting. Apa itu tadi greeting? Apa greeting? Salam. Oke. Jadi salam karena biasanya kalau kita sebagai seorang muslim ya biasanya memakai assalamualaikum dan seterusnya. Tapi kalau in English itu memakainya adalah dear. Ya, dear. Seperti itu contohnya, dear sir. Ya, gitu ya, pakai dear. Ini salam pembuka. And then number 5 yaitu introductory paragraph. Apa itu introductory paragraph? Paragraf pembuka. Apa isinya paragraf pembuka ini? Isinya adalah kamu apa? Kamu apa? Di introductory paragraph bahwa kalian telah melihat iklan lowongan pekerjaan. Ya, kamu melihat iklan tentang lowongan pekerjaan itu dan kamu menginginkan posisi itu. Misalnya kamu melihat ada lowongan guru bahasa Inggris. Nah, kamu kalau melihat itu dan kemudian kamu menyampaikan kamu tertarik. Jadi get point, bisa dapat poinnya, ya, bahwa kalian tertarik dengan posisi itu. Itu namanya introductory paragraph. Jadi paragraf pembuka, isinya itu. And then highlighting paragraph. Apa itu highlighting paragraph? Apa? Yaitu paragraf penjelas, paragraf yang menjelaskan tentang kondisi kalian, ya, tentang education kalian, pengalaman kerja kalian, ya, kemudian mengapa kamu menginginkan pekerjaan itu dan mengapa kamu ingin, itu harus kamu tunjukkan. Jadi kalau bahasa agama itu ya banyak lah ya, Iya. Nah, kamu memamerkan dirimu, untuk apa kamu memamerkan dirimu? Ya biar kamu dipilih, karena kamu ingin pekerjaan itu, betul nggak? Nah, ini masuk di highlighting paragraph. And then yang berikutnya adalah final paragraph. Nah, final paragraph atau paragraf akhir ini isinya adalah yang paling utama kontak, ya, kontakmu yang bisa dihubungi. Jadi ketika perusahaan sudah mendengar atau membaca lamaranmu, mereka nanti menuju kemana? Kalau mereka tertarik dengan lamaranmu, mereka harus menghubungi siapa? Menghubungi kita. Nah, makanya itu dimasukkan di final paragraph, gitu ya. Di final paragraph kamu cantumkan nomor dan tempat yang bisa dihubungi. Setelah itu ada namanya closing atau penutup menggunakan your sincerely, kalau bahasa kita dengan hormat, gitu ya, dengan hormat. Baru kemudian ditambahkan signature. Apa signature? Tanda tangan. Ya, itu sudah ada
Bagian-bagiannya sudah ada contoh-contoh. Until here, sampai di sini. Can you get the point? Sudah semakin jelas ya poinnya ya? Yes. Okay, very good. Next, resume. Nah, bagian kedua, setelah tadi ada cover letter, ada surat pembuka, bagian berikutnya adalah resume atau kita istilahkan dengan CV. Apa itu CV? Curriculum vitae atau daftar riwayat hidup. Nah, apa saja isinya? Nah, ini tadi sudah dijelaskan juga oleh Mas Fikri ya, terkait dengan isi daripada resume. Di sini ada 6 paling tidak, ya, ada 6 informasi yang harus kalian jelaskan atau yang harus kalian cantumkan pada resume. Yang pertama adalah contact information, berarti kontaknya kalian, alamat, ya, nomor HP, sosial media, dan seterusnya. Kemudian ada objective statement, yaitu tujuan kalian di dalam menulis resume itu mau buat apa. Kemudian summary statement, di sini tadi isinya adalah data-data kalian, ya, data-data kalian terkait dengan riwayat pekerjaan, riwayat organisasi, kamu pernah ikut apa aja, kamu pernah kerja di mana, gitu ya, kamu pernah punya pengalaman apa, bisa apa, gitu ya, sehingga kemudian itu menarik bagi pihak siapa? Perusahaan. Perusahaan itu kan akan senang ketika melihat calon karyawannya punya banyak kemampuan, betul tidak? Makanya ini kamu cantumkan semuanya. Misalnya kamu pernah ikut di IPNU, atau pernah ikut di IBBNU, pernah jadi remaja masjid misalnya, atau pernah jadi ketua tahlilan misalnya, ketua kelas dan sebagainya, ketua OSIS. Nah, itu bisa kalian cantumkan, gitu ya. Kemudian ada education. Nah, education ini pendidikan. Pendidikan apa saja yang sudah pernah kalian alami, ya, mulai SD, ya, atau MI, MTS, MA, atau mungkin pernah ikut kursus-kursus, pernah ikut diklat dan seterusnya, atau pernah ikut ekskul, ya. Misalnya kamu punya kemampuan tata boga, sini kan ada ekskul tata boga, kamu bisa bikin onde-onde, bikin lemper, bikin OT-OT, ya. Kemudian ada other information. Other information ini informasi apa? Informasi yang lain yang tidak tercover di atasnya tadi. Jadi hal-hal yang lain yang mungkin perlu kalian cantumkan. And then yang terakhir, recent photograph, foto terbaru. Ketika kamu mencantumkan daftar riwayat hidup untuk lamaran kerja, harus foto terbaru. Jangan foto TK buasan. Foto TK cek imut-imut gitu ya, cek ubelan, cek hilang. Ya, dulu imut-imut, sekarang Amit-amit. harus foto yang amit-amit ya, foto terbaru. Nah, ini example-nya, contohnya ya. Buronan. Di situ ada contoh resume, contoh apa itu namanya, kurikulum vitae dari seorang bernama Muhammad Patel. Patel apa pastel? Ya, gitu ya. Contoh dari resume. Until here semakin jelas sampai di sini. Yes. Very good. Ya. Next. Okay, it's time for LKPD 2. Ya, silakan bisa dilihat di worksheet 2 yang ada di lembar kerja kalian. Sudah dilihat ya? Ada apa di situ? Ada apa? Ya, di situ sudah ada application letter. Di lembar kerja kalian sudah ada contoh application letter dan juga ada nomor-nomor. Tugas kalian adalah find the parts of application letter. Silakan kalian temukan bagian-bagian application letter sesuai nomor. Jadi nomor 1 itu namanya apa, nomor 2 apa, 3 apa, dan seterusnya. Can you get the point? Yes. Tahu tugasnya? Yes. Okay, I give you time 5 minutes. Ya, saya beri waktu 5 menit. 5 menit silakan dikerjakan.
3 minutes. 3 menit lagi. Oke, good. Yakin tuh? Yakin tuh? Gak salah tuh. One minute, 1 menit lagi. Ten, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raise your hand. Okay, raise your hand. Okay, very good. Applause for you. Okay, thank you for doing the LKPD 2. Now we step to the next chapter or the next material. That's about show time. It's show time. Ini waktunya you untuk perform, ya. Perform. Tampil ke depan sini untuk menyampaikan. Nah ini ya. Each group have to perform in front of class. Masing-masing grup tampil di sini untuk menyampaikan apa yang tadi sudah ditulis dari LKPD 1 dan LKPD 2. Ya, baik itu yang mind mappingnya maupun yang parts of application letter-nya. Oke, grup berapa yang siap? Oke, I will choose group 4. Ya, silakan. Group 4. Yes. Mbak Amanda dan Mbak Lili. Ya. Kita. Kita. Ya. Oke. Give applause ya. Oke, silakan disimak ya. Penampilan dari Mbak Amanda dan Mbak Nita. Ya, silakan disampaikan Mbak Amanda hasil temuannya. Ya, temuan dari video tadi maupun dari application letter. Silakan. Untuk mind mapping. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Amanda dan teman saya kita akan menjelaskan mind mapping. Di sini ada job application letter. Yang pertama ada social function yang berguna untuk aplikasi job atau melamar pekerjaan. Yang kedua ada cover letter yang berisi contact information, greeting, introductory paragraph, highlighting paragraph, final paragraph, closing dan signature. Lalu yang ketiga ada resume atau CV yang berisi tentang contact information, objective statement, summary statement, education, other information, dan recent photograph. Oke. Untuk bagian-bagian dari application letter, yang pertama ada applicant address atau alamat pelamar,
Yang kedua ada date atau tanggal penulisan. Yang ketiga ada employees address atau alamat pemberi pekerjaan. Yang keempat ada greeting atau salam pembuka. Yang kelima ada Belum. Oke, next saja, enggak apa-apa. Skip. Yang keenam ada introductory paragraph untuk perkenalan. Yang ketujuh ada highlighting paragraph atau paragraf penjelasan. Yang kedelapan ada final paragraph atau paragraf terakhir atau penutup. Yang kesembilan ada signature. Itu 10 closing. Oke, very good. Give applause ya. Thank you. Oke, from the performance, dari performa tadi kira-kira true or false? True or false? True. Sudah benar ya? Atau masih ada kesalahan? Oke, true ya? True. Oke, very good. Nah, because our time very limited, karena waktu kita terbatas, grup yang lain tampilnya next week. Ya, grup yang lain tampilnya minggu depan. Yes. Oke, oke, very good. Next. Oke, ada apa lagi nih? Oke, ini ada expressions atau ada ungkapan-ungkapan di dalam penulisan application letter. Nah, ini ada ungkapan yang pertama tentang salutation atau greeting. Ya, untuk greeting ini kita seperti tadi yang saya contohkan pakai dear. Ya, itu contohnya. Dear Mr. Brown, Dear Mr. Imam, Dear Mr. Surya, dan seterusnya. Ya, itu ketika kita untuk salutation atau greetingnya, untuk salam membuka. And then next is expression number 2, yaitu opening atau untuk yang tadi kita sebagai apa namanya introductory paragraph. Ya, untuk opening ini ada kalimat-kalimat seperti itu atau ungkapan-ungkapan seperti itu, misalnya I'm writing in reply to your advertisement in, dan seterusnya. Jadi ini ekspresi atau ungkapan untuk apa itu namanya introductory paragraph. Jadi paragraf pembuka itu kita menyampaikan seperti tadi, yaitu kita melihat dari iklan. Apakah itu iklan online, apakah iklan offline. Itu kita sampaikan. Nah, makanya itu bunyinya I'm writing in reply to your advertisement. Saya menulis ini untuk membalas iklan yang Anda muat. Nah, begitu ya. Itu untuk openingnya. And then for expression number 3, ya, expression number 3 ini adalah tentang experience and qualification, yaitu tentang pengalaman dan kemampuan. Kamu itu, karena kamu ingin melamar itu ingin diterima, kamu ingin diterima atau ingin ditolak? Diterima. Namanya ingin diterima itu kamu harus menunjukkan yang namanya experience, pengalaman. Pengalamanmu di bidang pekerjaan itu apa aja? Atau berapa lama? Gitu ya. Misalnya menjadi teknisi atau menjadi guru, itu sudah pernah berapa tahun? Sudah pernah berapa bulan? Termasuk dengan qualification atau kemampuan. Kamu punya kemampuan apa? Nah, di situ contohnya misalnya yang pertama I am charge of. Nah, saya itu bisa ini, ya. Saya itu bisa ini, saya bisa melakukan ini, saya bisa melakukan itu. Nah, ini beberapa contoh expressionnya. And then expression number 4, that's about reason for applying job. Alasan mengapa kok kamu ingin melamar pekerjaan itu? Alasannya apa? Kamu itu kok pengen kerja itu apa sih? Nah, gitu ya. Nah, ini ada beberapa ungkapan yang bisa kita gunakan. Ya, seperti I particularly interested in this position. Saya itu tertarik dengan posisi ini. Nah, gitu.
Seperti atau I would like to work for you in order to. Ya, saya itu senang bekerja di situ karena gitu. Jadi ini kalimat-kalimat untuk kita apa ya, membuat pemberi kerja atau membuat lembaga itu tertarik untuk kita. Jadi get the point, ya dapat poinnya ya. And then expression yang terakhir atau expression 5 yaitu closing. Bagaimana kita menutup surat lamaran kerja kita. Nah, ini diantaranya. I will be available for interview. Ya, saya akan siap untuk diinterview kapan saja. Nah, gitu. Sehingga oh, anak ini betul-betul siap. Oh, anak ini betul-betul punya kemampuan. Oh, anak ini betul-betul sedia. Nah, gitu. Sehingga kemudian kan terpesona gitu kan. Si tersepona. Si pemberi kerjanya akan terpesona dengan kalimat closing kita. Gitu. Nah, ini beberapa ekspresi yang bisa kita gunakan. Dan sekarang waktunya kalian untuk menulis, ya, menulis surat lamaran pekerjaan. Anggap aja sekarang kamu sudah lulus, ya. Anggap sekarang kamu sudah lulus dan kamu sudah menemukan lowongan pekerjaan dan kamu siap untuk menulis lowongan pekerjaan atau menulis lamaran pekerjaan itu. Tetapi sebelum kalian menulis, saya kasih dulu video cara menulis surat lamaran kerja yang baik dan benar. Silakan disimak video berikut ini. Jadi nah di video sebelumnya kamu sudah belajar kan tentang bagian-bagian dari job application letter. Nah di video kali ini kita akan coba membuat job application letter. All you have to do first is to prepare several piece of papers, a pencil or a pen, and a heart full of willingness to learn. Sudah siap? Oke. Oke, kita coba ambil satu lowongan. Karena lowongan menarik dari Google.com. Tada! Nah, as you can see, Google.com is looking for the new employees. Setelah kita punya lowongan kerja, coba kita pilih dulu ya satu posisi yang mau kita lamar. Let me see. Okay, I will choose this, the Government Relations Associate. Nah, setelah kita pilih posisinya, kita harus tahu dulu requirement-nya. Karena itu adalah bagian penting dalam cover letter. Oke, kita lihat dari yang pertama, A, graduated or have a bachelor degree in political science. Next, having 2 years experience. And then, having administrative skills. Nah, setelah kita tahu requirement ini, kita akan buat cover letter. Cover letternya siapin ya. Nah, lalu siapinnya berkasnya. Oke ya, kita coba langsung tulis apa yang harus kamu tulis dalam cover letter. Nah, yang pertama itu kan jelas kamu tulis dong tanggal di mana kamu nulis surat ini. Selanjutnya adalah kamu harus menginput nih all the company's information, mulai dari nama manajernya, nama perusahaannya, kemudian di sini ada nama alamatnya dari perusahaan tersebut. Kalau bisa selama mungkin, kamu kan pasti bisa dapat dong informasi tentang itu dari sosial media maupun dari internet. Nah, ketika kamu sudah bikin openingnya, kamu mulai bikin dengan first paragraph. The first paragraph must be engaging because you have to input a strong declarative statement that saying how excited you are in applying this position. Yang artinya adalah saat kamu menulis kalimat pertama ini, coba benar-benar tulis kayak benar-benar kamu tuh ingin melamar pekerjaan ini dan istilahnya kan kayak apalagi kalau yang namanya manajer itu bakalan sering banget nih namanya nulis-nulis dapat surat-surat kayak gini. Jadi kayak pastinya kalau kita kalimatnya ngebosenin, apalagi kayak cuma template yang kita copy paste, itu pasti itu udah bosan. Jadi sebisa mungkin kamu nulis yang benar-benar murni dari kamu sendiri, seberapa besar ketertarikan kamu pengen bekerja di perusahaan tersebut. Nah udah nih, habis itu kan kita lanjut ke paragraf selanjutnya. Nah paragraf selanjutnya ini kalau bisa summarize your strength, experience, qualifications, and juga explaining why you must be hired. Jadi dari paragraf kedua ini, kamu kalau bisa nulis nih, kamu tuh lulusan mana, ya kan? Terus kamu setelah lulusan mana, apa aja yang kamu bisa lakukan, kemampuan kamu yang relevan. Jadi itu supaya apa? Supaya
kan memang di sini tuh kamu menjual diri kamu, ya menjualnya dalam artian yang enggak sebenarnya ya. Di sini kamu menjual kemampuan kamu, kenapa kamu adalah seorang karyawan yang sangat potensial untuk perusahaan tersebut. Jadi pastikan nih, lengkapin nih semua informasi dalam satu paragraf itu. Oke ya, nah bagian dari surat ini pastikan ya, ini ngasih reason why you are the perfect candidate for the position. Jadi nggak apa, kamu boleh nih kalau tadi kamu udah bilang alasan kamu dan ketertarikan kamu untuk bekerja di perusahaan ini, kamu bisa lanjutin lagi aja ya, kenapa emang kamu benar-benar jadi kandidat yang paling sempurna. Kenapa kamu harus dipilih di antara pelamar-pelamar lainnya. Jadi pastikan dengan menggunakan bahasa yang persuasif, dan persuasifnya juga pastinya ditulis secara jujur ya. Karena yang namanya HR manager itu pasti tahu kok kalau kita tuh template atau copy paste dari buatan orang. Oke, setelah kamu tulis nih, berarti kamu udah tulis semuanya, ya kan? Terakhirnya kita apa coba? Terakhirnya pastikan kamu mengucapkan terima kasih, ya kan? Terima kasih, dan pastikan juga ikut informasi kayak kamu tuh bakal dihubungi kayak gimana, supaya nanti kalau memang HR benar-benar berminat untuk nge-hire kamu bisa cepat dihubungi untuk proses selanjutnya ya. Dan pastikan terakhir ada salam penutup, sensorius, nama kamu, dan pastikan juga ditandatangani untuk keabsahan surat yang sudah kamu buat. Nah, gampang kan sebenarnya. Jadi coba kamu praktekin, ambil satu lowongan dari lingkungan, kemudian kamu mampu coba buat job application letter. Jadi kamu Gampang kan? Iya. Tadi sudah ada expressionnya, sudah ada contohnya. Berarti sekarang kalian saya anggap sudah bisa menulis lamaran pekerjaan. Sudah siap? Are you ready? Ready? Yakin? Oke, it's writing time. Karena you sudah ready, sudah siap, maka sekarang waktunya writing, waktunya menulis. Silakan masing-masing grup untuk menulis satu surat lamaran kerja. Jadi satu grup bikin satu sesuai dengan kertasnya itu, bikin satu saja sesuai dengan lowongan pekerjaan yang kalian pilih. Nah, di sini silakan ada 6 vacancy, ada 6 lowongan, ya ada 6 lowongan untuk 6 grup, ya ada 6 lowongan untuk 6 grup. Silakan pilih satu lowongan di mana itu nanti menjadi tugas kalian dalam menulis surat lamaran kerja. Ya, understand? Oke, kita mulai dari grupnya Mbak Dea. Mbak Dea, what number? Number 5. Oke, yang sudah dipilih oleh Mbak Dea dan grupnya tidak boleh dipilih lagi loh ya. Oke, Mbak Dea number 5. Number 5 itu lowongannya adalah tour guide, Pak. Oke. Ya, menjadi pemandu wisata di PT atau di CV perusahaannya namanya Bali Tourism Agent yang ada di Jalan Ngurah Rai nomor 14 Denpasar, Bali. Nah, alamatnya silakan ditulis, perusahaannya ditulis ya. Itu nanti menjadi tempat perusahaannya. Sudah? Kalau sudah, saya ke grup berikutnya. Ya, CV Bali Tourism Agent sudah ditulis? Oke, good. Sekarang grupnya yang sendirian deh, Mas Amir. Number 1. Oke, number 1 menjadi marketing. Tahu marketing, Mas? Ya, bagian botolan, Mas. Ya, di PT namanya PT Maju Mundur Cantik. Ya. Di Jalan Mawar nomor 13 Suko Mojokerto. Sudah ditulis, Mas? Oke, very good. Berikutnya grupnya Mas Guntur. Nah, Mas Guntur mau number 3. Oke, number 3. Oke. Menjadi apa ini? Teacher. Menjadi Arabic teacher ya, karena tulisannya Arab gitu ya. Jadi menjadi Arabic teacher di MA Miftahul Ulum Gondang ya, nama sekolah kalian ini ya. Menjadi ini di alamatnya itu Jalan Monging Sidi number 28 Gondang. Oke. Have you written? Sudah ditulis? Oke. Oh,
Warung. Dulu. Sorry. 1, 3, 5 sudah. Oke, sekarang Mbak Amanda. What number? Number 6. Oke, number 6. Oke. Number 6 ini menjadi programmer, Pak. Ya, menjadi programmer di Santoso Computer Shop yang ada di High Tech Mall, Blok 5, number 17, Surabaya. Oke, sudah. Sekarang tinggal 2 grup, tinggal nomor 2 and number 4. Saya grupnya Mas Surya dulu. Lapor. Number 4. Oke. Number 4 menjadi shopkeeper ya. Shopkeeper. Tahu shopkeeper? Iya, shopkeeper penjaga toko ya. Di toko Al Hasanah di Jalan Merpati 47 Belaru. Oke. Shopkeeper. Terakhir Mbak Trisha, number 2 ya. Number 2 ini dapatnya teknisi, Mbak. Ya, teknisi tahu teknisi ya. Ya, teknisi itu menjadi tukang servis. Ya. Di PT Ngajak Pinter Bareng di Jalan Merauke number 5 Mojosari Mojokerto. Oke. I give you time 10 minutes. Saya beri waktu 10 menit untuk menulis surat lamaran kerja. Setelah itu silakan disubmit ya. Setelah itu dikumpulkan. 1, 2, 3, begin. Oke, 5 minutes more. 5 menit lagi. 5 minutes more. 5 menit lagi. You have to submit it. Kalian harus kumpulkan 5 menit lagi. Three minutes, 3 menit lagi. Oke, 2 minutes, 2 menit lagi. 2 minutes more, 2 menit lagi. Setelah itu silakan dikumpulkan. One minute, 1 menit lagi. 1 minute. Thirty seconds, 30 detik. 30 seconds, 30 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Raise your hand. Okay, raise your hand. Okay, applause for you.
Okay, very good. Okay, yes. Okay, thank you very much. Okay, guys, this is the end of our material today, and we will meet again in the next material. Kita akan ketemu lagi pada materi berikutnya. Ada yang tahu tentang apa? Who knows the material, the next material? Okay, the next material is about conditional sentence. What is conditional sentence? Apa itu conditional sentence? And how many types? Ada berapa tipenya? And how about the pattern? Bagaimana rumusnya? How about the example? Gimana contohnya? We will learn together. We will discuss together in the next meeting. Do you understand? Very good. And for the last statement, sebagai pernyataan terakhir, I give you some motivational quotes. Sebuah motivasi dari seorang yang bernama Walt Disney. Kamu tahu Walt Disney? Yes. Siapa? Aku. Betul. Kartunya apa? Walt Disney itu yang membuat Mickey Mouse, Minnie Mouse, Donald Duck, ya kan? Goofy, ya tahu ya? Nah, itu tokoh-tokoh kartun yang dibuat oleh seorang namanya Walt Disney. Nah, Walt Disney itu pernah menyampaikan begini. Lihat di layar ya, pendek kalimatnya tetapi sangat mendalam. If you can dream it, you can do it. You can do it. You can do it. If you can dream it, you can do it. Kalau kamu bisa dream, apa dream? Memimpi. Kalau kamu bisa memimpikannya, maka kamu bisa Melakukan. melakukannya. Maka dari itu bermimpilah yang tinggi, ya, bercita-citalah yang tinggi. Insya Allah kamu akan bisa melaksanakannya. Ada saya? Yes. Yes. Thank you for your attention, and see you again in the next meeting. And let's pray together or by reciting Al-Fatihah. May our material today can be useful in your life. Al-Fatihah. We close together by reciting Alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.